selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana masa depan bumi kita ini terkait dengan masa depan pangan, Pak? Oh iya, terhadap masa depan bumi dan pangan ya. Masa depan bumi dan pangan. Masa depan bumi dan pangan itu tadi sangat bergantung pada perilaku masyarakat, sangat bergantung pada kebutuhan masyarakat. Yang namanya masyarakat, kebutuhannya itu sangat banyak ya. Dan kebutuhannya itu sangat bergantung pada lingkungan yang berupa tanah, air, dan udara di mana mereka tinggal. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan yang berada di daerahnya, kemudian juga hewan ternak yang mereka pelihara. Contohnya saja untuk pertanian, saat ini orang banyak menggunakan racun tumbuhan Pestisida untuk mengolah tanaman ya. Jadi katanya untuk memudahkan dalam pengolahan ya. Sehingga dengan meracun rumput ya, rumput akan mati, hewan-hewan yang membutuhkan rumput juga mati ya, karenanya seperti belalang, katak yang tinggal di situ, yang kupu-kupu dan sebagainya ikut mati. Dengan sendirinya tentu memunahkan makhluk hidup yang lain, jadi punah. Nah, itu ya. Jadi itu tidak disadari oleh masyarakat ya. Kemudian lagi tanah menjadi lunak dan mudah runtuh ya kalau hujan ya. Nah, itu akibat dari penggunaan rondok namanya untuk racun tumbuhan itu ya. Dengan sendirinya, dengan semakin banyaknya manusia menggunakan teknologi tadi, semakin banyak semakin terancam masa depan bumi, semakin terancam keberadaan makhluk hidup ya. Dengan kemudian hubungannya dengan pangan ya. Penggunaan pestisida ini dan zat kimia ini memang bisa meningkatkan produksi pangan, tapi di satu pihak merugikan makhluk hidup yang lain seperti yang saya katakan tadi ya. Dengan sendirinya tentu merusak keseimbangan ya. Jadi itulah yang akan terjadi untuk selanjutnya ya, karena manusia ini ingin mudahnya saja tanpa memikirkan kelestarian lingkungan, kelangsungan makhluk hidup akibat dari tindakannya itu. Jadi masa depan bumi ini semakin terancam terus ya. Terancam dengan tindakan dan perilaku manusia yang tadi yang mengeksploitasi alam untuk memenuhi kebutuhannya. Baik Pak, dari penjelasan Bapak tadi, apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida tadi Pak bagi kesehatan orang yang mengkonsumsi pangan tersebut Pak? Oh iya. Penggunaan zat kimia ataupun pestisida di bidang pertanian ya, yang gunanya sebetulnya tadi kan untuk memberantas hama, mengatasi hama ya, agar tumbuhannya itu dapat tumbuh dengan baik tanpa diganggu oleh hama. Kemudian ada juga itu yang kalau sudah mau panen masih disemprot ya.
Jadi itu yang merusak pada kesehatan ya. Umpamanya cabai yang sudah disemprot, kemudian cabainya digunakan untuk dimasak ya, untuk membuat sambal dan sebagainya, itu pasti ada kandungan kimia di dalamnya ya, itu pasti merusak. Juga tomat yang tomat sampai mau masak juga sudah masih disemprot ya dengan zat kimia. Bawang juga demikian. Jadi apalagi lobak itu yang lobak yang itu sangat sering disemprot dengan menggunakan zat kimia. Jelas-jelas ya, zat-zat itu merusak bagi kesehatan ya. Itulah sebabnya di negeri kita ini semakin banyak orang yang penyakit penyakit penuaan dini dan sebagainya, degeneratif ya, degeneratif ya, masih muda-muda banyak penyakitnya itu karena itu tadi pengaruh dari zat-zat kimia yang bahan makanan yang dimakannya, penyakit kanker, penyakit komplikasi, penyakit pencernaan dan sebagainya ya. Itu pengaruh dari penggunaan pestisida secara tidak langsung tadi terhadap bahan makanan yang dimakan oleh warga masyarakat di sini akibat penggunaan dari zat kimia tadi ya. Karena menggunakan banyak zat racun terkandung di dalamnya ya. Bicara tentang lingkungan nih Pak, lingkungan itu kan bukan hanya manusia, ada pohon, air, tanah, dan udara. Namun yang menjadi sorotan kami yaitu pohon-pohon yang ada di pinggir jalan yang dipenuhi oleh foto-foto calon politisi, apalagi di musim pemilu ya kan. Jadi bagaimana pendapat Bapak terkait perilaku tersebut? Perilaku politisi yang memasang gambar-gambar ataupun atribut kampanye pada pohon-pohon yang berada di pinggir jalan. Sebetulnya secara etika dan secara moral, secara agama juga tidak dibenarkan ya, karena tindakan itu menyebabkan terjadinya kerusakan bagi tumbuhan-tumbuhan yang pohon-pohonan yang dipasang tanda-tanda gambar itu, apalagi menggunakan paku yang besar gitu ya, dan menggunakan bahan-bahan untuk pemasang tanda gambar pada pohon-pohon itu. Padahal pohon itu juga punya hak untuk hidup kan Iya, Pak? hidup dengan baik ya. Tapi demi ambisinya dia menghalalkan berbagai cara. Itu sebetulnya kan bisa dia membuat apa namanya yang besar yang dipasang apa itu ya, yang mas Penduk. dan membuat tanda gambar seperti di jalan-jalan itu yang dibuat dari kayu, dari besi itu rangkanya kan ya, bisa itu ya. Tapi orang ingin mudahnya saja dan untuk menghemat uang ya. Kalau buat ya yang baik-baik ya seperti itu kan banyak uangnya, banyak modalnya. Jadi dia ingin yang murah tapi merugikan makhluk hidup di pohon-pohon yang ada. Karena pohon itu banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya di menahan banjir dan juga bisa dimanfaatkan untuk lain-lain pohon itu. Tapi ada tindakan itu menyebabkan pohon itu bisa tidak hidup dengan baik, terganggu pertumbuhannya dan akhirnya mati. Dan nanti mudah tumbang oleh angin kencang karena sudah terlubang oleh paku dan sebagainya. Itu tindakan politisi tidak dibenarkan betulnya, karena secara tak langsung dia
merusak lingkungan. Itu kira-kira. Baik Pak, selanjutnya apakah masyarakat di sini setuju khususnya kepada Bapak apabila daerah ini dibangun gedung-gedung besar seperti gedung di ibu kota Pak? Untuk saat ini saya pribadi tampaknya belum setuju. Entah kapan-kapan nanti seiring dengan perkembangan zaman, seiring kebutuhan masyarakat akan semakin banyak dibangun gedung-gedung besar ya. Tentu pembangunan harus seiring dengan kebutuhan masyarakat, seiring ya. Tapi kalau membangun tanpa diiringi dengan kebutuhan tentu mubazir jadinya. Makanya nanti makin majunya masyarakat di sini mungkin didirikan pasar, membangun pasar, bangun pulang, gedung-gedung tingkat namanya itu nanti akan sukar kita untuk mencegahnya. Untuk saat ini belum tepat membangun gedung bertingkat karena masyarakat belum memerlukannya. Jadi rasanya untuk saat ini masyarakat masih memerlukan lahan yang banyak untuk bisa diolah untuk mendapatkan hasil sesuai dengan keinginannya, apakah hasil sawah ataupun hasil ladang ataupun perkebunan. Kalau saat ini dibuat bangunan besar-besar dan banyak, tentu merugikan masyarakat. Mau tak mau masyarakat pasti menolak. Entahlah masa depan nanti ya, kalau sudah semakin banyak manusia dan sudah semakin maju, akhirnya ya, lahan-lahan ini akan dibangun nanti bangunan-bangunan ataupun sarana lainnya seperti jalan atau tempat ibadah, sarana irigasi, saluran air bersih dan sebagainya. Bicara tentang kearifan lokal, bagaimanakah cara masyarakat mempertahankan kearifan lokal di sekitar ini? Kearifan lokal, sebetulnya masyarakat di Nagari Kota ini tidak tahu yang namanya kearifan lokal. Saya sendiri juga kurang mengerti, tapi akan Pak jawab sesuai dengan wawasan yang ada pada Bapak. Kira-kira yang dimaksud kearifan lokal mungkin sikap perilaku masyarakat yang secara turun-temurun telah memanfaatkan lingkungan dan menata serta mengelola lingkungan dengan sebaik-baiknya, di mana masyarakat itu sangat memahami akan pentingnya lingkungan di dalam hidupnya. Kalau lingkungan itu rusak, mau tak mau akan berakibat pada masyarakat itu sendiri. Jadi mau tak mau masyarakat harus memahami dan mengerti dengan lingkungan. Apa namanya sekarang itu ekosistem. Jadi harus tahu manusia itu dengan ekosistem. Dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena manusia tanpa lingkungan tidak bisa hidup dengan baik, dan lingkungan juga memerlukan manusia untuk memanfaatkan, memberdayakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan
ilmu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Semakin tinggi ilmu pengetahuan manusia terhadap lingkungan, semakin tinggi kepeduliannya terhadap lingkungan. Semakin awam, semakin kurang pemahamannya, pengetahuannya terhadap lingkungan, tidak maka semakin tidak peduli. Nah, manusia itu hanya memikirkan kebutuhannya saja tanpa memikirkan kelestarian lingkungan. Baik, hanya itu saja wawancara kami pada hari ini. Terima kasih pada Bapak yang sudah meluangkan waktunya kepada kami. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan hikmah dari hasil wawancara pada hari ini. Ya, Bapak juga sangat berterima kasih atas kunjungan dari mahasiswa UMI yang meminta kesediaan saya untuk memberikan informasi tentang etika lingkungan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat membantu Ananda mahasiswa sehingga dapat menuntaskan mata kuliah ini dengan baik. Amin. Amin.